Ingatkan klub Liga 1 dan wasit tak boleh main mata. Ketum PSSI Erick Thohir ada yang langgar langsung penjara. Pelatih Belanda singgung banyaknya pemain naturalisasi, dianggap terlalu meremehkan pemain lokal. Kabar gembira, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen dikabarkan ambil sumpah WNI 18 Maret besok, siap debut di laga away. Striker Vietnam akui lagu Indonesia Raya bikin merinding, waktunya gemuruh GBK jatuhkan mental. Ingatkan klub Liga 1 dan wasit tak boleh main mata. Ketum PSSI Erick Thohir ada yang langgar langsung penjara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan peringatan kepada klub Liga 1 dan wasit untuk tak bermain mata alias curang jelang berakhirnya musim 2023-24. Jika ia mengetahui ada kecurangan tersebut, maka Erick menegaskan PSSI siap memenjarakan pihak yang terlibat. Fase reguler Liga 1 musim ini memasuki tahap akhir dengan 5 pertandingan tersisa. Saat ini klub-klub Liga 1 sudah memasuki pekan ke-29 dari 34 pertandingan yang harus mereka jalani pada musim ini. 4 tim teratas dipastikan akan masuk ke fase championship untuk memperebutkan gelar Liga 1. Sementara 3 tim terbawah akan terdegradasi ke kompetisi kasta kedua musim depan. Dengan 5 pertandingan tersisa, muncul kekhawatiran potensi main mata dan kong kali kong antara klub dengan wasit atau sebaliknya. Menanggapi hal ini, Erick menegaskan PSSI akan mengambil tindakan tegas untuk jika ada kecurangan. Saya pastikan semua jajaran pimpinan PSSI tegas. Kalau ada klub atau wasit yang main, ya kita sikat. Kalau perlu masuk penjara, ya penjara. Karena itu kita terus menjaga profesionalisme liga, kita dorong, dan jangan sampai ada kasus-kasus, kata Erick kepada awak media Jumat lalu. Erick pun mengatakan penggunaan video assistant referee atau VAR nantinya juga bisa meminimalisir potensi kecurangan ini. Kabarnya penggunaan teknologi VAR akan diterapkan pada fase championship yang berlangsung pada Mei 2024 mendatang. Kemarin kan sudah ada beberapa wasit, bahkan yang ini ditangkap. Ya kalau bisa jangan ada kecurangan, masak gak kapok-kapok. Kami sudah putuskan di PSSI siapa yang bermain dihukum seumur hidup kan. Apalagi kita juga mendorong bahwa ada penggunaan VAR. Berarti kan harusnya berkurang, jelas Erick. Pelatih Belanda singgung banyaknya pemain naturalisasi, dianggap terlalu meremehkan pemain lokal. Seperti diketahui, Timnas Indonesia memiliki banyak pemain keturunan yang naturalisasi, bahkan dalam pemanggilan untuk lawan Vietnam terdapat 11 pemain yang dipanggil. Pelatih Dewa United, Jan Olderyeckering turut mengomentari isu tersebut. Menurutnya, Timnas Indonesia terlalu meremehkan diri sendiri karena banyak pemain lokal yang sejatinya memiliki talenta tersembunyi. Sekarang mereka Timnas Indonesia ambil pemain keturunan dari Belanda, tapi jangan lupa edukasi pemain sendiri yakni lokal, kata Jan Olderyeckering dalam konferensi pers jelang laga lawan Bayangkara FC. Karena bagi saya Ricky Kambuaya adalah contoh, dia subjek yang saya suka dan dia mau belajar. Kalau kamu belajar hal-hal basic, kamu akan jadi pemain yang sangat bagus. Saya mengikuti Timnas dan lihat juga pemain-pemain Belanda yang dinaturalisasi, tapi saya merasa pemain-pemain Indonesia juga bisa. Harusnya mereka tahu, jelas Olde. Jan Olde menuturkan Timnas Indonesia mesti mengidentifikasi corak ciri khas permainan sendiri lewat talenta-talenta lokal yang perlu ditingkatkan. Saya rasa di Indonesia punya pemain-pemain yang teknikal, tetapi saat saya lihat pemain di Timnas bermain mereka sedikit lebih bertahan. Sangat penting bagi Indonesia untuk membuat identitas sendiri, lalu selanjutnya harus berinvestasi di struktur dasar dan youth educational. Saya pikir ini adalah tantangan terbesar di sepak bola Indonesia, ujar Jan Olde. Selain mencontohkan perkembangan Ricky Kambuaya, Jan Olderyeckering juga mencontohkan perkembangan salah satu pemainnya di Dewa United, Theo Numberi. Menurutnya, Theo adalah salah satu pemain lokal paling berkembang saat ini. Saya punya di sini salah satu pemain Indonesia yang paling berkembang, paling baik. Dia tahu saya selalu bilang soal hal-hal dasar, yaitu Theo Numberi, jelas Jan Olderyeckering. Kabar gembira, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen dikabarkan ambil sumpah WNI 18 Maret besok, siap debut di laga away.
Seperti diketahui, proses naturalisasi Tom dan Ragnar masih terhambat lantaran berkas permohonan naturalisasi baru ditandatangani Ketua DPR Puan Maharani pada 12 Maret 2024. Dengan begitu mereka belum dapat mengambil sumpah WNI. Padahal nama Tom dan Ragnar masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Vietnam. Pendaftaran pemain paling lambat pada 13 Maret lalu sehingga dikhawatirkan keduanya tidak dapat dimainkan timnas Indonesia. Akan tetapi kabar baik berembus, Tom dan Ragnar disebut akan mengambil sumpah WNI pada 18 Maret besok. Itu artinya masih ada cukup waktu untuk mengurus surat perpindahan federasi yang diperkirakan butuh 1 pekan. Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye akan disumpah jadi WNI Senin 18 Maret 2024, bunyi unggahan di akun Instagram @footballindonesia Sabtu kemarin. Sejatinya, Ragnar dan Tom berada di Indonesia pada pekan ini untuk mengurus proses naturalisasi. Sayangnya, mereka belum dapat mengambil sumpah WNI lantaran berkasnya tertahan di DPR. Itu artinya kedua pemain baru akan mengambil sumpah setelah membela klub masing-masing pada akhir pekan. Kendati sedikit terlambat, Ragnar dan Tom tetap dipersiapkan untuk tampil melawan timnas Vietnam pada laga kedua, yakni 26 Maret 2024 di Hanoi. Tom Haye dan Ragnar akan kami siapkan administrasinya semua supaya siap bertanding pada tanggal 26 Maret saat WE ke Vietnam, kata Exco PSSI Arya Sinulinga Kamis lalu. Dengan demikian, Ragnar dan Tom dipastikan absen pada laga pertama timnas Indonesia versus timnas Vietnam pada Kamis 21 Maret mendatang. Namun, mereka akan tersedia pada laga kedua. Striker Vietnam akui lagu Indonesia Raya bikin merinding, waktunya gemuruh GBK jatuhkan mental. Striker timnas Vietnam, Nguyen Tien Linh mengakui butuh mental baja untuk bermain di kandang timnas Indonesia. Kedua tim akan bertarung Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 21 Maret mendatang. Dari pantauan terkini, penjualan tiket untuk laga tersebut sudah mulai menipis. Saat ini tersisa tiket di 3 zona yang harganya mencapai 400.000. Kabar tersebut tentu cukup positif karena GBK sebenarnya bisa menampung hingga 78.000 penonton. Menurut Nguyen Tien Linh, pertandingan tersebut akan berjalan cukup berat. Skuad Garuda bermain di depan supporter sendiri dengan stadion yang cukup megah. Bahkan dia sudah membayangkan momen yang menjadi teror saat lagu Indonesia Raya mulai dinyanyikan. Menghadapi tim dengan gaya bermain yang tidak menyenangkan dan jumlah penonton yang sangat banyak merupakan tantangan besar bagi timnas Vietnam. Memikirkan mereka menyanyikan lagu kebangsaan bersama saja sudah membuat jantungku berdebar kencang, kata Tien Linh dilansir dari laman VTC News. Maka dari itu, diharapkan sibat Garuda yang datang langsung ke Stadion GBK nanti bisa membuat teror ke pemain Vietnam agar meruntuhkan mental Nguyen FC dan bisa membantu timnas Indonesia meraih kemenangan.